Pemirsa, 3 pemain sepak bola telah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Pengambilan sumpah dilakukan di KBRI Roma, Italia beberapa saat lalu. Ketiganya telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah hari ini pimpinan DPR Ibu Puan Maharani sudah mengirimkan surat ke Bapak Presiden. Baru aja saya diinfo, barusan ini. Ya mudah-mudahan 1-2 hari ini ada proses yang berkelanjutan nanti untuk ambil sumpah. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan Nova Arianto diusulkan menjadi salah satu asisten pelatih John Herdman untuk menangani Timnas Indonesia. Nova menjadi salah satu dari sejumlah nama yang diusulkan ke juru taktik 50 tahun itu. Sebelumnya, Herdman mengatakan dirinya bakal mengangkat pelatih lokal sebagai asistennya. Menurut Sumarji, perlu beberapa asisten lokal yang mendampingi John Herdman. Hal ini merupakan kesepakatan antara PSSI dengan Herdman saat ditunjuk menukangi tim Garuda. Adapun Nova adalah pelatih Timnas U20 Indonesia yang sebelumnya membawa Timnas U17 lolos Piala Dunia U17 Qatar 2025. Dia menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong ketika juru taktik asal Korea Selatan itu menjadi pelatih kepala skuad Garuda. Menurut Sumarji, tim yang berkaitan dengan ofisial, analis, serta fisioterapi akan menggunakan tim dari Indonesia. PSSI mengumumkan penunjukannya pada 3 Januari 2026. Pria 50 tahun itu menggantikan Patrick Kluivert dan dikontrak hingga 2027 dengan opsi perpanjangan hingga 2030. Salah satu target terbesar yang diberikan kepada Herdman adalah membawa Indonesia lolos Piala Dunia 2030. Sandy Walsh tak sabar bertemu John Herdman di Timnas Indonesia. Herdman saat ini masih memantau pemain di Super League 2025-2026. Namun, dia sudah menghubungi hampir semua pemain di Timnas untuk memperkenalkan diri. Sosoknya yang berlatar belakang guru membuat dia mudah dekat dengan pemain. Pembuktian di lapangan akan terjadi pada bulan Maret nanti saat ajang FIFA Series. Sejauh ini, dia mendapatkan respon positif dari supporter yang sangat kecewa dengan kinerja Patrick Kluivert dan timnya. Sandy menjelaskan bahwa perubahan di Timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Sebagai pemain, dia melihat Herdman adalah pelatih yang cukup positif. Ini membuat sang juru taktik lebih cepat diterima, apalagi saat ini sedang meracik taktik terbaik. Pemain asal Buriram United ini melanjutkan, dia sudah tidak sabar untuk kembali ke Timnas Indonesia. Dia berharap langkah Herdman juga mendapatkan dukungan demi bisa membawa Timnas ke arah lebih baik. Sementara itu, Sandy masih meyakini skuad Garuda memiliki supporter terbaik. Harapannya tentu agar dukungan maksimal bisa diberikan pada bulan Maret nanti. Ini akan jadi momentum kebangkitan Timnas setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2025. Sepak bola Indonesia kini memiliki banyak talenta muda yang menarik perhatian. Salah satunya adalah Dean Zandenbergen. Penyerang muda berusia 23 tahun itu layak menjadi sorotan setelah tampil gemilang di klubnya dan menunjukkan niat untuk membela Timnas Indonesia. Dengan darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat, Zandenbergen berpotensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Garuda. Zandenbergen saat ini bermain untuk VVV Venlo. Ia sudah membuktikan kualitasnya melalui performa yang mengesankan dengan mengemas 5 gol dan 4 assist musim lalu. Dalam pertandingan terbaru, ia berhasil menunjukkan ketajamannya sebagai juru gedor. Performa itu menunjukkan bahwa Zandenbergen tidak hanya sekedar pemain biasa. Ia memiliki kemampuan untuk menjadi bintang di lapangan, terlebih di ujung tombak. Jika ia berhasil dinaturalisasi, kemungkinan ia akan diduetkan dengan Ole Romeni. Keinginan Zandenbergen untuk membela Timnas Indonesia semakin kuat. Dengan potensi yang dimilikinya, Zandenbergen bisa menjadi salah satu penggawa kunci dalam Timnas Indonesia di masa depan. Proses naturalisasi pemain berbakat seperti Zandenbergen sangat penting untuk memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengungkapkan pentingnya mengembangkan talenta muda di luar maupun dalam negeri. Dengan dukungan dari PSSI dan pengelolaan yang baik, peluang Zandenbergen untuk bergabung dengan Timnas Indonesia
Martin Paes dipastikan akan segera menjalani tes medis untuk merampungkan kepindahannya ke klub raksasa Liga Belanda Ajax Amsterdam. Pakar transfer terkemuka Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa kesepakatan permanen antara Ajax Amsterdam dan FC Dallas untuk transfer Martin Paes sudah tercapai secara resmi. Langkah berani Ajax Amsterdam memboyong kiper timnas Indonesia tersebut membuka peluang bagi talenta skuad Garuda lainnya untuk menyusul ke Johan Cruyff Arena. Dian James menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang dianggap memiliki kualitas dan kapasitas untuk menyusul Paes ke Ajax. Dian James saat ini berstatus sebagai pemain andalan Go Ahead Eagles dan telah mencatatkan performa impresif sepanjang kompetisi Eredivisie musim ini berlangsung. Pemain yang menempati posisi bek sayap kiri tersebut tercatat telah membukukan 1 gol dan 4 assist dari total 26 pertandingan yang dilakoninya di Liga Belanda. Nilai pasar Dian James yang berada di angka 1,5 juta euro dinilai masih sangat terjangkau bagi anggaran belanja pemain yang dimiliki oleh pihak Ajax Amsterdam. Dalam skema permainan timnas Indonesia asuhan pelatih Patrick Kluivert, Dian James merupakan pilihan utama untuk mengisi posisi kiri pertahanan skuad Garuda. Upaya penguatan skuad timnas Indonesia terus dilakukan secara terstruktur. Pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman, dilaporkan segera bertolak ke Eropa guna memantau langsung talenta pemain keturunan baru. Langkah strategis ini dilakukan berdasarkan data riset mendalam yang disiapkan oleh Direktur Teknik PSSI Alexander Zweyers. Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa kolaborasi antara Hartman dan Zweyers merupakan warna baru dalam sistem kepengurusan sepak bola tanah air. Saat ini, proses pencarian pemain naturalisasi tidak lagi dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui kurasi ketat dan rekomendasi teknis dari direktur teknik. Menurut Arya, hadirnya sistem yang lebih terorganisir ini memastikan tim pelatih mendapatkan daftar pemain potensial yang memiliki kualitas tinggi untuk bersaing di level internasional. Meski daftar nama pemain incaran tersebut sudah berada di tangan tim pelatih dan Dirtek, pihak PSSI masih merahasiakan identitas mereka ke publik. Fokus utama saat ini adalah memberikan ruang bagi John Hartman untuk melakukan pemantauan langsung secara objektif di lapangan. Rencana keberangkatan ke benua biru ini dijadwalkan berlangsung pada akhir Januari hingga awal Februari 2026. Selain mencari wajah-wajah baru, misi Hartman di Eropa juga mencakup kunjungan kepada para pemain pilar timnas Indonesia yang sudah lebih dulu berkarier di sana. Pelatih asal Inggris tersebut ingin melihat langsung lingkungan latihan para pemainnya, menjalin komunikasi personal, serta memahami perspektif mereka demi membangun kesolidan tim. Pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman, mulai menunjukkan langkah konkret dalam menyusun komposisi skuad Garuda ke depan. Salah satu agenda utama yang disiapkan pelatih asal Inggris tersebut adalah menjejaki peluang merekrut pemain keturunan yang dinilai memiliki kualitas dan pengalaman bermain di level Eropa. Jayden Oosterwolde sempat mencuat sebagai salah satu pemain keturunan Indonesia yang masuk radar Hartman. Bek kiri 24 tahun itu disebut-sebut menjadi bagian dari daftar pemain yang ingin didekati langsung oleh Hartman dalam agenda kunjungannya ke Eropa dalam waktu dekat. Hartman secara terbuka memang menyatakan keinginannya untuk bertemu langsung dengan para pemain keturunan guna menilai kesiapan, komitmen, serta kualitas mereka untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam konteks teknis, Jayden Oosterwolde dinilai memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan tim nasional. Pemain yang kini memperkuat Fenerbahce tersebut dikenal sebagai bek dengan kemampuan bertahan kuat, agresif dalam duel, serta memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Jayden sebelumnya sempat memperkuat Parma di Italia dan FC Twente di Belanda, dua klub yang dikenal memiliki tradisi kuat dalam pengembangan pemain muda. Di Fenerbahce, Jayden dikenal sebagai pemain dengan karakter keras, agresif, dan tidak ragu melakukan duel fisik. Selain bertahan, ia juga memiliki kemampuan membantu serangan melalui overlap dari sisi kiri lapangan. Dengan usia yang masih relatif muda dan pengalaman bermain di berbagai liga Eropa, Jayden Oosterwolde dinilai memiliki potensi besar. Jika situasi non-teknis dapat diselesaikan, ia berpeluang menjadi aset penting bagi tim. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, mengatakan Nova Arianto diusulkan menjadi salah satu asisten pelatih John Hartman untuk menangani timnas Indonesia. Nova menjadi salah satu dari sejumlah nama yang diusulkan ke juru taktik 50 tahun itu. Sebelumnya, Hartman mengatakan dirinya bakal mengangkat pelatih lokal sebagai asistennya. Menurut Sumarji, perlu beberapa asisten lokal yang mendampingi John Hartman. Hal ini merupakan kesepakatan antara PSSI dengan Hartman saat ditunjuk menukangi tim Garuda.
Adapun Nova adalah pelatih timnas U20 Indonesia yang sebelumnya membawa timnas U17 lolos Piala Dunia U17 Qatar 2025. Dia menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong ketika juru taktik asal Korea Selatan itu menjadi pelatih kepala skuad Garuda.